Pada akhir anime season 1 kemarin, Joji dan Okarun kedatangan tamu nenek-nenek. Sementara Ayase terjebak di onsen bersama kakek mesum. Diketahui bahwa kakek nenek itu adalah bagian dari keluarga Kito. Siapa saja nama mereka akan terungkap sejalan dengan cerita. Tangan Ayase ditangkap dan Ayase tidak bisa melawan karena pusing. Beruntung pipa air di sana meledak dan terkena Juhiko. Ayase dengan cepat memakai handuk dan keluar dari pemandian. Jumaniel dan Jugena mengejar tapi mereka kejatuhan dinding onsen. Sekarang kesempatan Ayase kabur tapi ada yang menangkap kaki Ayase. Dia adalah Juichi tapi entah kenapa dia malah meninggalkan Ayase. Ternyata dinding onsen kembali roboh dan beruntung Ayase tidak terkena sama sekali. Saluran air yang bocor membuat pelangi tercipta di sekitar onsen. Pemandangan yang indah dan nenek Turbo menikmatinya. Ternyata onsen tua terkadang ada bagusnya. Ayase masih tidak paham kenapa nenek Turbo bisa berada di sini. Ternyata Turbo menguping pembicaraan Seiko sebelum Ayase berangkat. Turbo tahu di sini adalah wilayah pemandian. Jadi Turbo diam-diam bersembunyi pada tasnya Ayase dan sampailah dia di sini. Ayase dengan cepat memakai baju dan Turbo juga keluar dari berendam. Kemudian datang warga sekitar yang mendengar suara keributan. Warga sebenarnya sudah jengkel karena kelakuan keluarga Kito. Apalagi sekarang mereka membuat onsen rusak. Tidak ada ampun dan warga mengejar keluarga Kito sampai ke kantor polisi. Dengan begini Turbo dan Ayase bisa kembali ke rumah dengan aman. Di sini Turbo meminta Ayase mengucapkan terima kasih. Boneka kucing yang dipakai nenek Turbo dikenal dengan nama Maneki Neko. Orang Jepang percaya bahwa Maneki Neko bisa mendatangkan keberuntungan. Itulah kenapa dinding onsen bisa roboh dan keberuntungan berada di pihak Ayase. Ayase bertanya kepada Turbo tentang rumahnya Joji. Ayase tidak merasakan apapun jadi mungkin Turbo tahu sesuatu. Menurut Turbo rumah itu sangat berbahaya. Karena di dalamnya ada sesuatu yang haus akan darah manusia. Sekarang kita berpindah ke rumah Joji. Joji hanya bisa tersenyum melihat kelakuan 5 nenek di rumahnya. Diketahui mereka adalah keluarga Kito. Nenek Kribo sang kepala keluarga bernama Nagi Kito. Sementara 4 yang lain tidak diketahui namanya sampai sekarang. Jadi rumah Joji adalah bagian dari properti keluarga Kito. Dan beberapa rumah di sebelah juga adalah properti mereka. Itulah kenapa Joji hanya diam saja melihat mereka yang berbuat seenaknya. Apalagi sekarang Joji tinggal di sini tanpa membayar sewa. Karena orang tua Joji sekarang dirawat di rumah sakit. Keluarga Kito terlihat seperti penyelamat bagi hidupnya Joji. Jika tanpa bantuan mereka mungkin sekarang Joji tidur di bawah jembatan. Tapi memberikan rumah secara gratis rasanya aneh. Dan mungkin itu ada hubungannya dengan ruangan misterius yang Okarun temukan. Yang penting mereka berdua bisa bersikap seolah tidak terjadi apapun. Tapi Nagi tidak suka kelakuan Joji yang pergi tanpa izin dari mereka. Joji mengaku bahwa Okarun pengen mampir ke rumahnya. Jadi Joji pergi untuk menjemputnya. Sebuah alasan yang masuk akal. Tapi Nagi tidak suka jika Joji membawa pengusir setan ke sini. Cerita rumah yang angker akan membuat harga rumahnya turun. Padahal keluarga Kito sudah berbaik hati menggratiskan biaya sewa rumah. Tapi dilihat dari manapun Okarun tidak terlihat seperti pengusir hantu. Jadi Nagi tidak perlu khawatir. Namun tiba-tiba Nagi mengeluarkan senapan laras panjang. Nagi mengaku punya lisensi untuk berburu. Dan ketika berburu terkadang ada insiden yang tidak diharapkan. Misalnya sedang mengejar babi hutan dan tiba-tiba ada orang yang lewat. Bisa jadi malah orang itu yang terkena tembakan. Jadi kejadian itu bisa dikategorikan sebagai kecelakaan. Dan Nagi mengarahkan pistolnya ke arah Joji.
Tapi setahu saya senjata berapi tidak legal digunakan oleh warga sipil di Jepang. Jadi yang dilakukan Nagi adalah melanggar hukum. Tapi mungkin saya salah atau kamu punya informasi yang benar. Silakan komen di bawah. Joji berusaha tetap tenang walaupun dirinya dalam bahaya. Menurut Joji, mengarahkan senjata kepada manusia adalah tindakan kriminal. Bisa jadi Nagi yang akan ditangkap polisi. Dan benar saja ada polisi yang datang ke sana. Tapi polisi ke sana bukan untuk menangkap Nagi. Polisi justru mengantarkan kakek mesum kembali ke rumah. Padahal warga sudah menyerahkan mereka kepada polisi. Tapi polisi Konoha sepertinya tidak bisa diandalkan. Jadi siapa yang bisa dipercaya? Bahkan polisi ini mengaku sudah berkali-kali membantu keluarga Kito keluar dari masalah. Tapi dia tidak sanggup jika kasusnya terlalu besar. Dan Nagi bertanya apa yang sebenarnya sudah terjadi. Tapi mereka tidak mau mengatakannya. Juichi bertanya kemana perginya Joji kemarin. Joji mengaku cuma bertemu dengan teman dekat. Juichi baru sadar ada orang baru di sini. Dan Joji berkata Okarun adalah teman dekatnya. Juichi jadi penasaran. Apakah Okarun tahu klub bola favoritnya Joji? Jika Okarun beneran teman dekat, seharusnya Okarun tahu. Jika jawaban Okarun salah, pastinya Joji berbohong. Okarun menjawab Zain Jerman. Ternyata itu benar dan Juichi melepaskan Joji dan Okarun. Joji penasaran bagaimana Okarun tahu jawabannya. Ternyata Okarun memperhatikan poster yang digunakan untuk menutup lubang. Di sana jelas tertulis Zain Jerman dengan gambar Neymar. Untuk sekarang mereka selamat. Tapi Nagi tahu Joji juga mengajak seorang cewek. Nagi bertanya kapan dia akan kembali. Tapi Joji menyangkal jika ada cewek yang datang. Sayangnya kakek mesum sudah bertemu Ayase di pemandian. Jadi kebohongan Joji terlihat dengan jelas. Tapi sebelum itu kita lihat dulu kondisi Ayase. Ayase berhasil sampai di sebuah kuil. Seharusnya kuil itu digunakan untuk menyembah ular Tsuchinoko. Tapi entah kenapa ada orang yang jungkir balik di depan pintu. Ternyata orang itu bernama Manjiro. Manjiro bertanya apa ada yang bisa dibantu. Ayase bertanya apa benar di sini adalah kuil Tsuchinoko. Ternyata benar dan Ayase dipersilahkan masuk. Ayase tidak menyangka semudah itu padahal Tsuchinoko adalah benda berharga. Tapi menurut Manjiro itu cuma benda biasa, yang jika dijual juga tidak akan menghasilkan uang sedikit pun. Tapi Ayase tetap bersemangat untuk melihat ularnya. Ayase sudah berencana mengajak Okarun ke sini. Tapi yang Ayase temukan cuma kulit ular berukuran kecil. Padahal ceritanya mengatakan Tsuchinoko punya perut yang besar. Manjiro juga setuju bahwa itu tidak mirip. Ada dokumen pada kuil ini yang mengatakan seekor naga terbang menembus langit yang akan mengeluarkan pelangi. Dan amarah sang gunung akan menelan seluruh desa. Dahulu warga desa percaya mereka akan aman jika menyembah ular raksasa yang hidup di dalam gunung. Gunung akan meletus jika ularnya merasa lapar. Jadi warga desa akan memberikan seorang anak sebagai persembahan. Hasilnya selama 200 tahun terakhir gunungnya tidak pernah erupsi. Dan tanah di sekitar diberkahi dengan pemandian air panas. Itulah cerita rakyat yang hidup di sekitar sini. Dan yang dilihat Ayase sekarang adalah Tsuchinoko yang berganti kulit. Jadi warga desa menyembah kepada kulit tersebut. Tapi di luar sana ada yang percaya keberadaan ular raksasa. Termasuk yang Okarun sering baca pada bukunya. Ternyata itu adalah cerita bohongan yang sengaja dibuat oleh warga desa. Semakin misterius maka wisatawan juga akan semakin banyak. Dan yang paling diuntungkan adalah warga desa. Ternyata mereka cukup pintar mempromosikan wisata. Tapi kenapa Manjiro malah mengatakan semuanya kepada Ayase?
Ternyata Manjiro punya tujuan sendiri. Manjiro percaya apa yang dikatakan legenda tidak benar. Manjiro berharap tidak ada lagi kesalahpahaman. Dengan begitu tidak akan ada lagi anak yang menjadi korban dari legenda yang salah. Tapi Manjiro juga kepengen membuat konten berdiri dengan kepala. Itulah kenapa Ayase melihat Manjiro dengan posisi terbalik. Ayase justru heran. Jika ingin terkenal sebagai konten kreator, kenapa tidak menceritakan saja legenda Tsuchinoko yang salah? Bukankah banyak orang menyukai cerita konspirasi? Manjiro baru sadar ada potensi di sana. Setelahnya Ayase kembali ke rumah Joji. Ayase agak kecewa karena Okarun sudah bersemangat untuk melihat Tsuchinoko. Tapi sepertinya Okarun akan tetap senang apapun yang ada di sana. Apalagi ada cerita yang cukup menarik. Akhirnya Ayase sampai di rumah. Ayase penasaran apakah Okarun bisa akrab dengan Joji. Ayase masuk dan bertanya apa hantunya sudah muncul. Tapi yang Ayase temukan justru lebih menakutkan dari hantu. Seluruh keluarga Kito berkumpul di sini. Okarun dan Joji tergeletak di lantai dengan keadaan babak belur. Nagi senang akhirnya semua persembahan sudah datang. Jadi festival yang sebenarnya akan dimulai. Ayase langsung menendang Juichi tanpa ampun. Juhiko mendekat tapi dia tidak bisa melawan kekuatan Ayase. Juhiko terjatuh dan Ayase memberikan dengkulnya ke wajah Juhiko. Dua orang dikalahkan tapi Ayase merasakan dengkulnya yang sakit. Jumaniel dan Jurian maju tapi mereka dilempar dengan kursi. Jumaniel kembali berdiri tapi bolanya hampir pecah ditendang Ayase. Tapi Jugena berhasil menangkap Ayase dari belakang. Dan Jugena menyundul kepala Ayase dengan sekuat tenaga. Ayase jadi pusing dan tidak bisa mengendalikan kekuatannya. Jika terus begini, Ayase bisa pingsan di pelukan Jugena. Turbo langsung keluar dan menyundul dari bawah. Jugena terjatuh dan menginjak botol. Dia terpeleset dan kepalanya membentur meja. Turbo sangat marah karena tidur siangnya terganggu. Masalahnya pertarungan belum selesai. Jadi Ayase meminta Turbo membantu bertarung. Juichi dan Juhiko sudah berdiri kembali. Ayase tidak suka melihat wajah keluarga Kito. Jadi Ayase menyuruh semuanya keluar dari rumah Joji. Tiba-tiba Nagi menyerang Ayase dengan tendangan dari samping. Ayase terjatuh sambil menarik meja di belakang. Tapi Nagi melihatnya dan bisa menghindar. Nagi kembali menyerang dengan teknik ular andalannya yang bernama Jennifer Lopez Anaconda. Serangan itu berhasil membuat Ayase terbang sampai menembus dinding. Saya yakin kalian sudah melihat cuplikan ini di trailer anime season 2. Ternyata Nagi adalah wanita terkuat dalam keluarga Kito. Nagi belum paham kekuatan apa yang digunakan Ayase. Ayase heran kenapa ada seorang nenek yang sangat hebat. Tapi bagi Turbo, Nagi cuma nenek biasa. Jika mencari yang lebih hebat, mereka sudah punya di rumah. Dan dia adalah Seiko. Juichi bisa melihatnya. Pecahan dinding di sekitar Ayase bisa terbang. Ditambah ada boneka kucing yang bisa bicara. Dilihat sekilas Ayase tidak seperti pengusir hantu. Jadi Nagi menduga Ayase datang untuk menghancurkan desa. Tapi keluarga Kito sudah menjaga desa selama beberapa generasi. Jika ingin bertarung maka keluarga Kito tidak akan diam saja. Ayase tidak tahu jika rumah Joji adalah properti keluarga Kito. Jadi Ayase menyuruh semua orang keluar. Apalagi mereka sudah merusak rumahnya Joji. Tapi tanpa keluarga Kito, pemandian air panas juga tidak akan ada. Karena keluarga Kito sudah memberikan persembahan kepada ular besar sejak 200 tahun yang lalu. Itulah kenapa gunungnya tidak pernah erupsi, yang juga menghasilkan sumber air panas alami. Jika keluarga Kito tidak ada, mungkin desa ini sekarang sudah habis dimakan magma.
Tapi sebelumnya Manjiro berkata bahwa cerita penumbalan itu tidak benar. Jadi Ayase ingin memastikannya secara langsung. Ternyata dahulu memang ada altar untuk mengorbankan manusia. Selama ratusan tahun lokasi altarnya tidak berubah. Tapi seiring berjalannya waktu, ada rumah yang dibangun di atas altar tersebut. Dan ternyata rumah itu adalah rumahnya Joji. Dahulu keluarga Kito melakukan penumbalan secara terang-terangan, tapi sekarang mereka melakukannya secara tertutup, yaitu dengan menyewakan rumah ini kepada orang-orang, dan mereka yang tinggal di sana akan menjadi tumbal berikutnya. Sayangnya orang tua Joji sekarang berada di rumah sakit, jadi Ayase dan Okarun akan dijadikan tumbal yang baru. Tiba-tiba tanah di bawah Ayase menyedotnya ke dalam. Sepertinya ada sesuatu yang bersembunyi di bawah tanah. Apakah itu adalah ular besar yang diceritakan dalam cerita rakyat? Temukan jawabannya di video pembahasan selanjutnya. Pastikan kamu subscribe supaya Ayase bisa selamat. Jadilah bagian dari 20.000 anggota pertama Kerajaan Sains. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.